Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Galaxy Ponsel. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperbaiki ya sebuah HP Oppo dengan serinya adalah A7 atau CPH1901. HP ini kondisinya adalah mati total dikarenakan bekas terkena air. Jadi dari kata usernya ini bilang HP ini bekas pernah terkena air ya. Dan untuk kondisinya sekarang sudah seperti ini, seperti yang kita lihat untuk fleksibel fingerprintnya ini sudah putus. Oke, kemudian di sini akan saya coba bongkar saja untuk mencari tahu di mana kerusakannya ya. Dan tentunya untuk di tahap ini teman-teman pasti bisa ya, sangat-sangat mudah untuk dipraktekkan ya, untuk membongkar semua baut-baut yang ada ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan, kita lepas satu persatu ya hingga selesai tentunya. Oke, sambil menunggu untuk proses pembongkarannya, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru saja gabung, jika berkenan silahkan untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga kedepannya channel ini akan lebih baik ya. Oke, dan di sini sudah terbongkar, sudah terlepas semua untuk baut-bautnya, dan sekarang kita buka untuk kaleng penutup PCB-nya. Jangan lupa juga setelah itu kita lepas untuk konektor, soket konektor baterainya, dan sekarang kita coba tes terlebih dahulu ya. Ya, oke, ternyata dan di sini memang HP ini terjadi konslet ya, konslet total ya. Kemudian sekarang akan saya lepas saja langsung untuk blok mesinnya atau PCB-nya ini akan saya cabut saja ya, saya lepas. Untuk kita cari tahu ya, di sini akan saya cari tahu di mana titik kerusakannya ya. Oke, sudah terlepas dan sekarang di sini seperti yang terlihat ya, untuk kaleng-kalengnya ini masih utuh ya, dan ini terlihat memang bekas terkena air HP ini ya. Oke, kemudian untuk memastikan bahwa HP ini konslet, di sini akan saya hubungkan dengan power supply ya. Oke, jadi fix ya, di sini memang HP ini konslet total ya, konslet vibat. Dan kemudian di sini untuk mendeteksinya saya akan menggunakan baterai ya, baterai bekas. Ini untuk kutub positifnya atau kabel yang positifnya ini kita hubungkan dengan jalur positif dari baterai, konektor baterai, dan untuk kutub negatifnya kita sambungkan dengan ground saja ya, seperti ini kita tempelkan dan kemudian kita raba-raba, kita cari tahu di bagian manakah yang panas ya. Ternyata di sini adalah di bawah kaleng ini yang terasa panas ya. Kemudian di sini saya akan langsung membukanya saja, dan seperti yang kita lihat ini kondisinya adalah kalengnya ini masih tertutup sempurna atau masih ori. Jadi HP ini belum sempat di servis ya. Oke, kemudian kita gunakan blower dan juga cutter, pisau cutter untuk membukanya seperti ini, pelan-pelan saja supaya tidak putus jalurnya nantinya ya. Oke, dan sudah terbuka seperti ini ya. Oke, kemudian supaya lebih akurat, di sini saya akan menggunakan trik seperti biasanya ya. Di sini saya akan menggunakan metode uap atau asap ya. Kemudian untuk kameranya ini jangan lupa kita ambil terlebih dahulu supaya lebih aman, dan kita ambil untuk gondorukemnya atau rosin ya, menggunakan rosin atau gondorukem ini kalau di Jawa ya. Kita asepin untuk di bagian yang terasa panas ya. Di bagian yang terasa panas ini kita asepin seperti ini hingga berubah warna menjadi putih. Nah, setelah PCB-nya ini menjadi putih atau seperti menjamur gitu ya, kemudian kita lakukan kembali hal yang sama seperti tadi di awal ya. Kita tempelkan baterainya dan kita cermati ya, atau kita lihat, perhatikan baik-baik di bagian mana yang akan mengeluarkan asap ya, atau biasanya akan berubah warna menjadi hitam. Oke, sekarang kita langsung tempelkan saja untuk kutub
negatifnya, dan di sini yang langsung mengeluarkan asap itu ada di bagian ini ya, antara koil, kapasitor, dan juga ada dioda di situ ya, 3 itu. Dan sekarang kita ambil baterainya dan kita lakukan cek menggunakan avometer kembali. Oke. Untuk biasanya kalau kasus yang seperti ini, karena kalau HP mati total, ini kebanyakan di bagian kapasitor ya. Oke, kemudian untuk kapasitornya kita cek dan ternyata benar ya, walaupun saya tidak bisa menampilkan avometernya di sini. Untuk kapasitornya ini memang short ya, dan sekarang sudah saya cabut. Oke, setelah itu kita coba hubungkan kembali dengan power supply, apakah masih sama atau sudah ada bedanya ya. Oke, dan sekarang sudah tidak langsung short kembali ya, sudah tidak short seperti tadi di awal. Dan sekarang akan saya coba nyalakan HP-nya, dan untuk tegangan powernya atau powernya ini sudah bekerja, alias HP ini sepertinya sudah menyala ya. Oke, kemudian langsung saja di sini akan saya ambilkan dari bangkai ya, bangkai HP ini, HP Asus. Kita cari di bagian yang berhubungan dengan ini ya, IC lampu ya, di sekitar IC lampunya atau light-nya ini kita cari di bagian itu ya, lalu kita cabut dan kemudian kita pasang di HP yang sedang kita perbaiki ini ya. Oke, kita cabut terlebih dahulu untuk kapasitornya. Dan sudah tercabut, sekarang akan saya langsung pasang saja ya. Untuk penggantinya atau kapasitor penggantinya ini akan saya pasang kembali di bagian HP Oppo yang tadi kita buang ya. Oke, sepertinya sudah menempel ya, sudah merekat sempurna. Oke, saya perhatikan terlebih dahulu dan sepertinya memang sudah fix ya, ini sudah fix menempel. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan pasangkan kembali untuk blok mesinnya. Namun ini hanya proses sementara, nantinya kita setelah benar-benar jadi ini kita bisa bersihkan ya sebelum kita pasang permanen. Ini hanya proses sementara saja, jadi tidak dibersihkan tidak apa-apa. Oke, sekarang kita coba lagi, akan hubungkan dengan power supply ya. Di sini akan saya coba hubungkan kembali dengan power supply, namun saya akan memasang terlebih dahulu untuk soket-soket konektor LCD, konektor baterai, dan juga fleksibel buat bawah ya. Untuk konektor baterainya kita pasang nanti ya. Kita gunakan power supply terlebih dahulu seperti tadi di awal, dan sekarang akan saya coba hidupkan ya. Tekan tombol power, apakah HP ini sudah berhasil menyala. Oh, sepertinya sudah ada tampilan tadi ya, Oppo. Namun untuk tegangannya ini kembali anjlok ke 0, alias HP-nya sepertinya untuk tegangan power supply-nya ini tidak kuat untuk menyalakan HP-nya ya. Oke, sekarang akan saya coba pasang saja langsung ya. Coba pasang langsung baterainya dan akan saya hubungkan dengan cas. Apakah ini sudah bisa dicas? Dan untuk lambang casnya ini sudah masuk ya, sudah ada lambang cas sedang mengecas. Namun untuk persentasenya ini di sini hanya 1% saja ya, dan sudah menjadi 2%. Sekarang akan saya hidupkan paksa saja ya. Akan saya coba tekan tombol power untuk menghidupkannya sambil tetap terkonek dengan
charger atau tetap kondisi masih dengan dicas ya. Oke, HP ini sudah menyala ya, sudah menampilkan logo, tampilan logo, dan sekarang kita tunggu untuk proses booting handphone ini ya. Ini handphone ini sedang melakukan booting. Ini prosesnya tidak akan lama ya, kita tunggu saja untuk prosesnya. Oke teman-teman, HP ini sudah menunjukkan di layar penguncian ya. Kemudian kita usap untuk membuka kuncinya, dan HP ini sudah jadi ya, sudah menyala dan sudah siap untuk kita gunakan. Oke teman-teman, sekian saja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.